Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Marvin Rutana Singgi. Saya dengan NIM 0105-123-0009. Dan saya adalah murid hukum angkatan 2023. Dan kali ini saya adalah pembicara yang akan menjelaskan tentang dua argumen pertama kita. Dan argumen pertama kita adalah polusi dan overcapacity sampah. Nah, dengan penggunaan botol plastik sekali ini, sebenarnya botol plastik ini sudah menyebabkan polusi dan overkapasiti sampah, karena kebanyakan bahan yang digunakan oleh industri-industri yang bergerak dalam bidang minuman menggunakan botol plastik berbasis dengan bahan plastik jenis PET. Bahan plastik jenis PET itu adalah bahan plastik yang hanya dapat digunakan sekali, hanya disarankan digunakan sebanyak dan bisa di, hanya bisa digunakan sekali dan disarankan untuk digunakan sebanyak satu kali saja. Ini menyebabkan pengguna atau konsumen dari botol plastik tersebut hanya dapat menggunakan botol tersebut sebanyak sekali. Sehingga cara yang mereka dapat lakukan untuk membeli minuman tersebut adalah dengan membeli botol yang baru dengan minuman tersebut. Nah, hal ini menyebabkan apa sih? Nah, ini menyebabkan peningkatan polusi yang berasal dari botol plastik. Menurut Badan Pusat Statistik 2021, limbah plastik di Indonesia mencapai 66 juta ton dan plastik dapat menyebabkan polusi udara karena menurut YOT, yaitu Young on Top 2023, botol plastik yang dibuang akan dibakar. Nah, ini menyebabkan botol plastik tersebut mengeluarkan gas yang berbahaya ke udara, yaitu gas-gas yang dihasilkan dari pembakaran botol plastik tersebut adalah dioksin, hidrogen, klorida, dan asam sulfat, yang semuanya berbahaya untuk manusia. Botol plastik bukan hanya menyebabkan polusi udara, tapi juga menyebabkan polusi tanah, karena botol plastik yang dibuang ke tempat pembuangan dapat merusak tanah dan kualitas air tanah. Nah, kemudian argumen kedua kami adalah tanggung jawab perusahaan yang menghasilkan botol plastik tersebut masih belum efektif. Nah, kita tahu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk yang menggunakan botol plastik. Namun, hal ini malah merusak lingkungan karena seperti di argumen sebelumnya, botol plastik ini menyebabkan limbah plastik yang berlebihan atau overkapasiti sampah. Sekarang di Indonesia masih banyak kemasan minuman yang menggunakan botol plastik PET atau PET. Yaitu yang sudah dijelaskan dalam argumen sebelumnya adalah jenis plastik atau jenis bahan plastik yang hanya dapat digunakan sekali dan disarankan untuk digunakan hanya sebanyak satu kali. Nah, PT dan PET ini tidak dapat didaur ulang atau bisa disebut dengan botol plastik sekali pakai. Hal ini sudah melanggar peraturan pasal 6 Permen Perintah Menteri LHK, yaitu Lingkungan Hidup dan Kehutanan 75 2019 tentang pendauran ulang sampah, yang menyatakan bahwa perusahaan harus menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang, sehingga perusahaan produsen plastik tidak hanya bertanggung jawab atas sampah plastik yang dihasilkan, namun juga melanggar peraturan lingkungan hidup dan kehutanan jika menggunakan bahan plastik seperti PET atau PET yang banyak digunakan perusahaan-perusahaan kemasan botol plastik saat ini. Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, yaitu GIDKP 2019, menegaskan bahwa produsen plastik dan produsen makanan dan minuman kemasan plastik harus ikut bertanggung jawab dalam pengumpulan sampah plastik Indonesia. Peraturan pemerintah juga mengatakan bahwa produsen plastik wajib bertanggung jawab atas sampah plastik yang dihasilkan. Namun masih banyak sampah plastik yang bertebaran di jalanan. Nah, solusi dan tanggung jawab dari perusahaan-perusahaan ini belum efektif. Misalnya, menurut data Dinas Lingkungan Hidup DLH 2023, Kota Palu, persentase timbulnya sampah plastik di ibu kota Provinsi Sulawesi tengah tahun 2023 sekitar 10,4% dari total volume sampah per tahun 97.492 ton. Kemudian, dua argumen selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya dan anggota tim saya. Sekian dan terima kasih.